Sejarah masuknya Islam di Kapadokia, Anatolia Tengah, Turki, dan proses Islamisasi. Kapadokia adalah wilayah kuno bersejarah yang terletak di kota Kayseri, Anatolia Tengah, yang termasuk ke dalam bagian negara Turki. Relief dataran Kapadokia merupakan dataran tinggi tepat di utara pegunungan Taurus. Daerah ini merupakan tujuan wisata yang populer karena memiliki banyak daerah dengan fitur geologi, sejarah, dan budaya yang unik. Salah satu yang terkenal dari tempat ini adalah wisata tur balon udara dengan pemandangan hamparan lembah-lembah, bukit, dan tebing dari atas ketinggian. Menurut penelitian, lebih dari 3 juta tahun yang lalu, sebuah letusan gunung berapi mengendapkan abu yang menyelimuti wilayah ini, lalu membentuk bebatuan lunak. Batuan ini menciptakan beberapa bentuk yang unik dan spektakuler. Karena sifatnya yang lunak, batuan ini dapat dengan mudah dikeruk dan diukir. Karena itulah, penduduk setempat bisa menggali dan mengukir bekas abu dan larva menjadi hunian yang unik. Bangunan yang sengaja diukir ini dibuat karena fungsi tertentu. Pada awal abad ketiga, gua-gua dan terowongan-terowongan digunakan sebagai tempat persembunyian orang-orang Kristen yang lolos dari penganiayaan aparatus Romawi. Lalu, pada abad ke-10 dan ke-11, para biarawan Kristen Bizantium membangun ratusan gereja kecil di lereng-lereng bukit. Keindahan Kapadokia tak berhenti pada kelak-kelok tebing dan perbukitan, namun hingga ke perut bumi. Di bawah Kapadokia terdapat kota bawah tanah bernama Derinkuyu dan Kaymakli. Derinkuyu memiliki kedalaman 11 lantai yang menghubungkannya dengan kota bawah tanah lainnya. Situs ini terletak sekitar 60 meter di bawah tanah yang dapat menampung hingga 20.000 orang, termasuk ternak dan stok makanan. Warga Kapadokia tak tinggal di dalam kota bawah tanah ini sepanjang waktu. Kota ini hanya difungsikan saat terjadi peperangan atau penyerbuan. Ketika daerah itu diserang, para keluarga akan melarikan diri ke ruang bawah tanah mereka. Sejak tahun 1985, tempat tersebut dan situs batuan lainnya ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kini warisan peninggalan Bizantium yang kental dengan nilai agama Kristen di Kapadokia hanya difungsikan sebagai distrik wisata. Penduduk Turki kini mayoritas beragama Islam. Lantas, bagaimana Islam bisa memasuki dan mengislamisasi Kapadokia? Padahal wilayah Anatolia ini berada di bawah kekuasaan Bizantium selama ratusan tahun. Sebenarnya, rekam jejak bangsa Turki dalam peradaban Islam sudah tersentuh sejak penaklukan Persia di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat itu Umar berhasil menaklukkan kota Kisra. Jumlah pengikut ajaran Islam kemudian kian bertambah di era daulah dinasti Bani Umayyah. Namun, gerban penaklukan itu terjadi di tangan Kesultanan Bani Saljuk di era dinasti Bani Abbasiyah. Kesultanan Seljuk adalah sebuah kesultanan Islam yang berkuasa di Asia Tengah dan Timur Tengah antara abad ke-11 hingga abad ke. Kesultanan ini dikenal sebagai pendiri kekaisaran Islam pertama di Turki, yaitu Kesultanan Seljuk Agung. Ketika itu, pengaruh kekaisaran Bizantium di wilayah utara kekhalifahan Islam menghambat syiar dakwah Islam. Kemudian, Tugrilbek, sang Sultan Turki Seljuk, ditugaskan Khalifah Al-Qaim dari dinasti Abbasiyah untuk menjajaki Anatolia. Melemahnya kekuatan Bizantium di Anatolia Timur membuka jalan bagi Bani Seljuk untuk masuk ke wilayah tersebut. Penanda penting dalam sejarah yang mengubah nasib Anatolia itu adalah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Masehi atau bertepatan dengan 463 Hijriah.
Pasukan Romawi Timur atau Bizantium yang dipimpin Kaisar Romanus Diogenes IV bertemu dengan pasukan Seljuk di bawah komando Sultan Alvan Arslan di kota Manzikert, kini menjadi Malazgirt. Sebab terjadinya pertempuran adalah karena Bizantium, Kaisar Romanus IV mengirim 30.000 pasukan ke wilayah perbatasan timur Seljuk di Armenia untuk menyerang kaum muslimin. Pemimpin kedua Seljuk, Alp Arslan, merespon ancaman ini dengan menggerakkan 15.000 tentara menuju Manzikert. Awalnya, Sultan Alp Arslan mengusulkan perdamaian, tetapi Kaisar Romanus menolak tawaran itu dan akhirnya meletuslah peperangan sengit. Hingga pada akhirnya, pasukan Seljuk berhasil memenangkan perang tersebut dan Romanus harus menelan kekalahan. Menyadari nyawanya terancam, Romanus kemudian meminta kepada Alp Arslan agar bersedia menerima tebusan untuk keselamatan dirinya. Sultan Bani Seljuk itu pun menyanggupi permintaan tersebut, asalkan dengan memenuhi syarat-syarat perjanjian tertentu. Semua perjanjian tersebut kemudian diterima Bizantium. Setelah itu, Alp Arslan pun membebaskannya dan mengembalikan ke negeri asalnya. Dalam perjalanan, mereka mengibarkan panji-panji bertuliskan syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tragisnya, sesampainya Raja Bizantium, ia justru menghadapi persoalan yang pelik begitu tiba di istananya. Rival politiknya melancarkan kudeta, istrinya dipaksa masuk biara, sementara Romanus ditahan di penjara Sisilia. Pada Oktober 1071 Masehi, Romanus terpaksa turun tahta. Michael VII kemudian menggantikan posisinya. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan militer semata, namun juga kemenangan dakwah Islam. Sebab Bani Seljuk setelah perang ini menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang sebelumnya belum pernah dimasukinya, termasuk di dalamnya Kapadokia. Sementara bagi kerajaan Bizantium, kemenangan ini dinilai mimpi buruk dan bencana yang amat besar. Kemenangan ini menandai mulai berakhirnya kekuasaan Bizantium sebagai kekuatan dunia yang dominan. Perubahan kultur masyarakat Anatolia menjadi Turki seperti sekarang ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses asimilasi yang memakan waktu yang panjang. Proses asimilasi ini disebut Turkification alias Turkifikasi. Selepas Anatolia takluk jatuh di tangan Kesultanan Seljuk, jumlah orang-orang Turki yang mendiami Anatolia tidaklah begitu banyak jika dibandingkan penduduk asli Bizantium. Akan tetapi, mereka secara bertahap mulai melakukan Turkifikasi terhadap kebudayaan dan bahasa penduduk setempat. Banyaknya orang Kristen yang beralih memeluk Islam juga ikut membantu proses Turkifikasi di Anatolia. Orang-orang Kristen yang masuk Islam mulai mengadopsi bahasa Turki dalam kesehariannya, sementara kebudayaan Yunani yang sebelumnya telah mengakar di kalangan masyarakat Anatolia semakin melemah pengaruhnya dari waktu ke waktu. Pada era Kesultanan Utsmania, proses Turkifikasi menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Anatolia. Adanya ikatan perkawinan antara orang Turki dan non-Turki melahirkan generasi masyarakat baru di wilayah tersebut. Dengan kata lain, pernikahan menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong terjadinya asimilasi bangsa Turki. Pengaruh bangsa Turki di wilayah itu pun semakin menguat, hingga puncaknya telah penaklukan Konstantinopel dan berdirinya Kesultanan Ottoman. Islam menjadi agama terbesar dan memiliki pengaruh yang semakin besar karena ditopang oleh syiar keagamaan Islam yang kental. Istanbul kemudian menjadi ibu kota Turki Utsmani. Itulah sejarah masuknya Islam di Kapadokia dan proses Islamisasi di sana. Semoga dapat menambah wawasan Anda
GNN Indonesia.